Baik, materi yang akan saya bahas yaitu topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Yang pertama ada topik. Sebuah karya ilmiah haruslah direncanakan dan disusun dengan cara yang sistematis dan terukur. Untuk itu perlu ditetapkan terlebih dahulu hal yang paling penting yang hendak diuraikan. Yang paling penting itu disebut sebagai topik. Topik tidak sama dengan judul, namun banyak orang yang mengartikan sama. Topik seperti yang telah dikemukakan di atas haruslah yang pertama dikemukakan oleh penulis, sedangkan judul paling akhir karena judul hanyalah kepala karangan. Dalam memilih topik, kita harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, diketahui dan disukai penulis. 3, sempit dan terbatas. 4, bagi pemula hindari topik yang kontroversial. Mengapa demikian? Sebab bagaimana mungkin kita membuat topik sedangkan kitanya tidak tertarik? Bagaimana pula kita bisa membuat topik sedangkan kita tidak tahu apa yang harus kita tulis? Sebuah topik haruslah fokus terhadap masalah, jangan melebar ke sana ke sini. Dan bagi penulis pemula, membicarakan topik yang kontroversial akan menyulitkan yang bersangkutan dalam mencari rujukan penunjang. Yang kedua yaitu tujuan. Setelah topik selesai dirumuskan, maka selanjutnya perlu menentukan tujuan. Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Cara garis besar, tujuan meliputi 1. Sasaran, 2. Yang dituju, dan 3. Maksud. Yang ketiga adalah tesis. Tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan. Dengan maksud, penulis karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Yang keempat adalah kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau lebih dikenal dengan referensi yang digunakan. Dalam kerangka karangan ada beberapa fungsi. Yang pertama, tidak mengolah ide sampai 2 kali, menciptakan klimaks yang berbeda pada setiap bab, mengingatkan penulis pada bahan atau materi, membaca ulang karangan yang sudah selesai, terlihat ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan. Setengah karangan yang sudah selesai dilakukan tahap akhir. Dalam membuat kerangka karangan, kita perlu memperhatikan syarat-syarat penyusunan kerangka karangan. Adapun syarat-syarat penyusunan kerangka karangan, yang pertama, tesis sudah jelas dan benar. Kedua, data primer dan sekunder sudah terkumpul, dibaca, dan dikutip ke dalam catatan. 3. Tiap unit dalam kerangka karangan mempunyai satu gagasan. 4. Pokok-pokok kerangka karangan disusun secara logis. 5. Pilihlah pola kerangka karangan yang sudah ditetapkan. 6. Pola logis yang digunakan. Yang terakhir, pasangan simbol disusun secara taat asas dengan menggunakan sistem lekuk, lurus, dan gabungan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.